Wah, itu paling pahit itu pernah saya diludahin begitu ya. Saking bencinya sama orang Bangkeliling ya. Oke, baik, untuk menjawab rasa penasaran saya apa sih yang dilakukan Bang Keliling selama di lapangan. Nah, ini saya langsung ke rumah nasabahnya. Saya ingin melihat aktivitas sehari-hari Bang Keliling seperti apa sih di lapangan. Nah, itu kita Siapa? Iya. Iya. Apa dia berjangan setoran ini deui di sana ngomong. Heeh. Saya jangan sobek. baik. Sekarang kami mau menuju ke tempat nasabah yang lainnya. Dan yang lainnya lagi ternyata nggak ada berhentinya teman-teman. Kita naik terus, berhenti, lalu naik lagi ke atas motor untuk berpindah dari tempat nasabah yang satu ke nasabah yang lain, dan itu dilakukan sepanjang hari. Mungkin karena kelamaan libur. Tuh bapakna gitu gawe-gawe. Cimut di mana? Bawa ke kamar dia. Nanti disantet saya sama si bos. Buka duit. Nanti saya yang disantet sama si bos. Saya mau nuntut si bos. Amun ka siang nanti. Kemarukan dua deui meureun lumayan yang udah sudah dua deui ieu. Iya, tapi kan si bos kan nanyain terus. Boy enggak punya uang. Ayah jelema na ge aya bos kita mesti percaya ka dieu hancan boga duit. Itu ngomong aku. Dede aya payung, dia aya payung. Ternyata capek juga teman-teman, capek banget, gak ada berhentinya. Enggak sekarang. Harus ada lah, Mak. Capek dimarahin terus, Mak. Gaji kita dipotong terus gara-gara si emak. Itu 5.000 juga. Apaan? Iya kan, corona lain sok. Cacangmu. Betul. Atau duduk. Kita makan gudeg. Gudeg. Oke, berhubung sekarang kita udah mau pulang, jadi cuma segitu dulu bisa direkam karena berhubung nasabahnya tadi beberapa nggak terima untuk direkamnya. Jadi segitu aja sebagai contoh aja. Yang penting saya udah ngerasain bagaimana suka duka di lapangan itu seperti apa. Oke, moga-moga kita sampai tujuan. Nah, jadi teman-teman ternyata pekerjaannya nggak sampai di situ aja. Setelah sampai di kantor, semua harus ngisi catatan juga, harus mengisi semua data-data siapa yang ditagih, siapa yang setor dulu, dan itu harus dilakuin sampai selesai. Untuk lebih jelasnya kita tanya langsung aja ke mereka, oke? Jadi ternyata setelah pulang dari lapangan, pulang malam kayak gini masih ngisi buku juga. Harus kayak gini, harus. Ini memang harus. Ya ini harus Pak. Sebenarnya ini pekerjaan sudah aturan dari sananya Pak ya. Jadi kalau biasa sampai selesai kayak gini sampai jam berapa? Ya sampai jam 8, jam 9 malam kita Pak. Ya bisa nyampe jam 10 Pak ya. Oke. Sekarang saatnya karena kebetulan dia juga udah selesai kerja ya. Sekarang kita ngomong lebih bebas lagi. Dukanya apa aja sih yang biasa, yang paling sering lah, yang paling sering ditemuin di lapangan? Dukanya itu apa sih? Ya dukanya ketika saya datang begitu ya, jumpain atau nemuin nasabah saya itu ya kadang kita juga dikucilkan atau kadang diusir, bahkan mereka bisa aja ngerencanain bahwa mereka itu ingin mengumpulkan sekumpulan pemuda-pemuda buat mengusir kita agar mereka tidak
mau untuk ditagih. Andainya lah hal terburuk terjadi kayak gitu, istilahnya kayak jenis pengusiran, hal-hal apa sih yang dilakuin biasanya buat mengantisipasi itu? Biasanya kan ya pastilah orang lapangan pasti lebih pintar untuk mengantisipasinya supaya kita tidak dibahayakan. Ketika kita ngerasa dibahayakan di situ, istilahnya langkah-langkah apa sih yang biasa dibuat? Ya terpaksa kita berbalik lagi ya ramah gitu ya, atau seperti bertali silaturahmi kepada mereka, terlebih untuk lebih lembut lagi berbicara kepada mereka. Pengalaman paling pahit, yang paling pahit satu aja, pengalaman yang paling pahit yang pernah dirasain selama nagihan di koperasi. Wah, itu paling pahit itu pernah saya diludahin begitu ya, diludahin begitu ya, saking bencinya sama orang bank keliling ya ataupun koperasi. Itu lebih kejam, itu saya pernah diludahin. Sebentar, saya koreksi dulu. Iya, tapi kan istilahnya yang minjam ini mereka yang minjam ya. Iya. Nah, tapi kenapa jadi mereka yang benci? Kan karena mereka pinjam, makanya istilahnya kolektor-kolektor bank itu datang ke situ untuk menagih. Nah, terus hal yang dibenci orang itu yang dari segi mananya? Ya mungkin dari salah satu bank keliling yang lain pernah ngelakuin hal yang buruk kepada nasabah ataupun warga yang meminjam kepada kita kan begitu. Ataukah mereka mungkin pernah marah kah, atau membuat suasana nggak enak kah, yang tidak berkenan di hati mereka kah, makanya sehingga bisa seperti itu, sebenci itu mereka. Pengaruh oknum-oknum koperasi yang tidak bertanggung jawab. Iya, Gitu. yang tidak bersosialita begitu ya. Oke, sekarang masalah sukanya, istilahnya rasa, ya pastilah di lapangan itu suka duka itu wajar ya. Tapi kesenangan yang didapat sehari-hari di lapangan itu apa aja sih? Ya mungkin suka yang kita dapat dari mereka itu ya canda tawa, ya mungkin saling berpadu kasih dengan satu sama lain kan begitu Itu ya. sebagian nasabahnya yang baik ya, gitu. Tapi nggak semua juga ya. Ya nggak semua juga itu. Tapi menurut kamu sendiri banyak juga nggak sih nasabah yang baik? Itu bisa dikatain ada 60% di antara 100% lah. 60%. Iya. Sekarang gini ya, saya tadi kan ikut sepenuhnya ya dari awal sampai akhir ke lapangan. Artinya itu kan menempuh jarak yang sangat jauh ya kan. Iya. Artinya saya mau bertanya, ada kejenuhan nggak sih setiap hari rutinitasnya itu aja gitu? Ada kejenuhan tersendiri nggak? Tidak. Ya mungkin kita harus mencintai suatu pekerjaan kita apapun itu ya kan. Ya sebenarnya itu mah seru kalau kita nikmatin ya begitu. Jadi ya begitulah, harus kita nikmatin. Berarti istilahnya Harus. kalau merasa jenuh atas istilahnya ke rutinitas setiap hari, enggak lah ya. Enggak. Ada istilahnya banyak juga, walaupun tadi dibilang banyak duka, istilahnya banyak tapi tetap enggak ada ya. Ya jenuh mah mungkin pasti ada, cuman ya enggak langsung patah hati lah, enggak, harus bersemangat. Oke, sekarang ini gini kan, kalau yang saya dengar ini kan banyak kejadian ini, istilahnya mohon maaf ini karyawan koperasi itu banyak mengalami kecelakaan di lapangan. Artinya resiko tertinggi ya di situ. Pernah nggak ngerasa takut atau gimana gitu? Ya pastinya ada, pernah ngerasain takut, kadang berbayang-bayang di pikiran saat di jalan begitu ya. Cuman ya terlebih kita harus ya banyak hati-hati kan gitu ya, harus kuat. Nah berdoa juga kita harus ada itu dalam hati juga. Pernah nggak sih ngelihat teman sendiri langsung gitu, teman sendiri istilahnya mengalami kecelakaan di jalan gitu pas waktu kerja? Oh pernah itu Pak ya, karena dia itu gimana ya, sangat mungkin dia mengejar waktu ya untuk suatu pekerjaan dia yang mungkin untuk mendapatkan sebuah target gitu ya Pak ya. Dia itu pas di depan saya itu ya, dia pas lagi nyalip, terus mobil ada di depan dia kesenggol, dan ke samping itu ya benar-benar kecelakaan yang begitu lumayan parah gitu Pak ya. Oke, pas ngelihat itu pernah nggak kepikiran buat istilahnya wah ini resikonya sangat tinggi dan saya akan cari pekerjaan lain, saya akan berhenti dari sini karena istilahnya mempertimbangkan resiko yang seperti itu gitu. Pernah nggak?
sempat Pak ya, karena melihat keadaan seperti itu teman saya di depan saya itu kecelakaannya, saya sempat down memang ya. Tapi itu memang pemikiran untuk seperti Bapak bilang tadi ya, seperti Bapak katakan tadi mungkin ada sih sedikit, cuman rasa ingin untuk lebih maju lagi ya, mau gimana lagi harus dipertahanin. Bos, thank you untuk Oke. tanya jawabnya. Mohon maaf kalau ada kata yang berlebihan ya. Istilahnya sukses di pekerjaannya, semoga selamat sampai Oke, tujuan. siap, terima Semangat ya. Oke.